Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Fasuma qala Allah ta'ala fi kitabihil uliya a'udzu billahi samiil alim biwajhil karim wa bisultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sidang jamaah yang berhadir pada hari ini, mari sama kita memperbanyak puji tetap siringan syukur kehadiran Allah. Salawat salam kepada yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk satu di antara sekian banyak umat-umat Nabi yang tetap senantiasa melazimkan selawat kepada beliau, istiqamah dan mujahadah melaksanakan dan menyahuti tuntunan sunnah yang beliau tinggalkan. Kita hanya berharap dua dari apa yang kita sampaikan kepada Rasulullah. Selain Allah membuka mahabbahnya kepada kita, Allah juga membuka pintu keampunan. Itulah harapan kita jika kita tetap senantiasa mampu mempertontonkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kita mendeklarasikan termasuk orang-orang yang mencintai Allah, maka syarat yang dituntun Allah fattabi'uni, kita harus mampu mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti penguasa kita, bukan mengikuti pimpinan partai kita, bukan mengikuti atasan kita, tapi yang kita ikuti adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempertontonkan kefanatikan terhadap penguasa, apalagi gurunya, dengan tidak mempertontonkan kefanatikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesimpulannya nihil daripada kepatuhan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mencitrakan tentang bagaimana Nabi Allah Isa Al-Masih ketika dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bernama Siti Maryam, yang Maryam merupakan bahagian daripada saudara perempuan Harun. Sebagaimana telah sama kita maklumi dalam sejarah, bahwa bagi orang-orang yang tidak mengimani Allah, yang mempertontonkan perperangan terhadap Allah dan Rasulnya Isa, terhadap Maryam alaihissalam, maka mereka menganggap bahwa kelahiran Nabi Allah Isa tanda kutip penuh hal-hal yang bersifat negatif. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ketika Isa dilahirkan dari rahim Siti Maryam di daerah Bethlehem, ketika Allah berkata kepada Maryam, "Ya Maryam, fa imma tarayna minal bashari ahada faquli inni najartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya." Allah hanya berpesan singkat kepada Siti Maryam ketika Maryam punya nawaitu ingin membawa putranya Maryam
kembali menemui kaumnya. Allah katakan kepada Maryam, ya Maryam, percayalah kata Allah, nanti ketika bayi yang kau gendong, kau bawa ke tengah-tengah umatmu, ke tengah-tengah kaummu, mereka pasti mempertanyakan tentang status kelahiran anakmu. Maka satu pesanku kepada Allah, satu pesanmu kepadamu wahai Maryam, Allah katakan Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Jika mereka nanti bertanya kepadamu tentang putramu yang bernama Maryam, bernama Isa Al-Masih, maka katakan kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar, kata Siti Maryam, kepada Allah untuk saum, puasa, falan ukallimal yauma insiya, pada hari ini tidak ada satu pertanyaan yang kalian sampaikan kepadaku yang akan kuberi jawaban, kata Maryam binti Imran. Hal tersebut terbukti ketika sekelompok kaumnya datang kepada Siti Maryam. Mereka bertanya tentang status anak yang beliau lahirkan. Maka Maryam berkata kepada kaumnya, fa asyarat ilaihi qala kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Kata Maryam, jika kalian ingin bertanya tentang status kelahiran anakku, fa asyarat ilaih, Maryam hanya beri isyarat kepada mereka agar mereka bertanya kepada putra yang masih berusia cukup kecil, cukup bayi. Maka mereka berkata, qalu kaifa nukallima man kana fil mahdi sabiya. Ya Maryam, bagaimana kami akan bisa berkata kepada anak yang masih dalam buayan? Maka Maryam berkata, silakan tanya kepada anakku. Maka ketika itu mereka menyaksikan satu hal yang cukup luar biasa. Dengan tegas Isa berkata kepada mereka, qala inni Abdullah, sesungguhnya aku bukan anak Allah, melainkan hamba Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau saya sampaikan dari beberapa petikan ayat tersebut? Inilah awal sejarah kenapa para ulama mensepakati makna puasa itu mengendalikan. Al-imsak berasal daripada ungkapan Siti Maryam kepada kaumnya, inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Kata Maryam, aku takkan berkata pada hari ini kepada siapapun. Saum, kata Maryam, aku puasa, akan kukendalikan ucapanku, akan kukendalikan nafsuku. Inilah kesepakatan yang dilakukan para ulama menyikapi makna puasa. Akhirnya kita menyimpulkan, bagi orang-orang yang selama melaksanakan ibadah puasa mampu untuk tetap senantiasa mengendalikan nafsunya, mengendalikan pandangannya, mengendalikan pendengarannya, mengendalikan ucapannya, mengendalikan perbuatannya, yakin dan percayalah hikmah daripada ibadah puasa tersebut pasti akan membekas dalam kehidupannya. Tapi jika orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak mampu mengendalikan pandangannya, tidak mengendalikan ucapannya, tidak mampu mengendalikan pendengarannya, tidak mampu mengendalikan hawa ataupun nafsunya, ini dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, rubba saim laisa min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak umatku yang berpuasa, kata Rasulullah, tapi tidak ada nilai daripada ibadah puasa mereka laksanakan kecuali hanya menahan lapar dan menahan haus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu masih ada kesempatan beberapa hari lagi sebelum Ramadan berakhir. Mari sama-sama kita berupaya dan berusaha untuk melakukan perubahan dan peningkatan daripada ibadah puasa yang sampai hari ini mungkin telah kita laksanakan. Mungkin masih ada sisi lemahnya, sisi kurangnya, sisi ketidaksempurnaannya. Mari sama-sama kita berupaya dan berusaha menyempurnakan ibadah puasa kita yang tersisa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya ibadah puasa adalah pengendalian diri. Jika diri bisa terkendali, maka negara ini akan aman. Jika diri bisa terkendali, negeri ini akan bisa makmur. Tapi jika diri mereka tidak terkendalikan, sampai kapanpun negara kita, negeri ini takkan pernah aman, takkan pernah makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang mampu tetap senantiasa
dengan ibadah puasa mampu mengendalikan dari hal yang tidak baik ke arah yang lebih baik. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimina wal muslimat. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim.